ingin TWS yang murah di bawah 1 juta, ada ANC mode, terus ada transparency mode, ada, yaitu ini dia. Let me take you for a ride. Halo mamang-mamang semua, balik lagi dengan saya Iki, dan selamat datang kembali di channel saya ini, Iki Tech. Kali ini kita akan membahas TWS yang sedikit terjangkau, yaitu di bawah 1 jutaan, yaitu Realme Buds Air 2, di mana TWS ini sudah memiliki ANC mode, kemudian transparency mode, dan segudang fitur lainnya. Seperti apa? Mari kita intip. Pertama kita lihat dulu isi boxnya, yaitu ada unitnya sendiri, kemudian ada tips SML, kemudian kabel chargernya, dan ada buku panduan dan kartu garansi. Realme Buds Air 2 ini memiliki desain yang unik, yaitu persegi kotak, di mana setiap sisinya ini melengkung, dan beratnya sendiri itu ringan, ada di sekitar 4,1 gram aja. Kemudian device ini berbahan plastik ya, dan untuk TWS-nya sendiri juga plastik. Tapi walaupun plastik, ini tuh nyaman banget untuk di telinga, fittingnya pas untuk telinga saya sendiri dan tidak mudah jatuh. Realme Buds Air 2 ini sudah menggunakan kontrol sentuh, dimana untuk sentuh 2 kali, yaitu untuk play pause atau mengangkat telepon, kemudian sentuh 3 kali untuk next lagu, kemudian tahan untuk menutup telepon atau mungkin menggunakan transparency mode atau active noise cancellingnya. Tapi kita juga bisa mengaturnya di aplikasi Realme Link. Jadi buat kalian yang membeli device ini nanti harus download Realme Link dulu, oke? Jadi kalian bisa mengaturnya sesuka hati kalian. Dan di Realme Link sendiri banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan, seperti bass boost, kemudian menjadi normal mode, dan sebagainya. Realme Buds Air 2 ini juga udah punya sertifikasi IPX5, jadi tahan keringat dan tahan cipratan air buat kalian yang ingin menggunakan TWS ini untuk dipakai jogging atau mungkin olahraga. Ini cocok banget karena sudah tahan dengan keringat. Cara menggunakan Realme Buds Air 2 ini, cara pairingnya itu cukup mudah. Tinggal buka tutup TWS-nya, kemudian kita sambungkan melalui Bluetooth, dan bila sudah tersambung, kita bila ingin menggunakan TWS ini lagi, cukup buka tutupnya dan akan langsung terkoneksi ke ponsel kita. Untuk fiturnya sendiri, seperti yang kita tahu, TWS ini sudah memiliki ANC mode, yaitu active noise cancelling, di mana bisa meredam suara kebisingan yang ada di sekitar kita. Dan kita juga bisa mengubahnya menjadi transparency mode, yaitu mode di mana bila kita melakukan pembicaraan dengan lawan bicara, dan suara mereka bisa tetap terdengar sambil kita bisa mendengarkan lagu. Kemudian fitur yang dimiliki oleh TWS ini yaitu ANC, yaitu di mana bila kita melakukan panggilan atau perekaman suara, noise yang ada di sekitar kita tidak akan masuk ke dalam perekaman itu. TWS ini juga memiliki fitur Smart Wear Detection. Jadi kalau kita melepas buds-nya, nah lagu yang kita mainkan akan terpause, dan bila kita memasangkannya kembali, lagunya akan terplay lagi. Sekarang kita masuk ke pengujiannya. Ada 4 lagu yang kita uji, yaitu yang pertama lagu dari Chainsmoker-nya sendiri. Seperti yang kita tahu, TWS ini sudah disetting oleh DJ terkenal, yaitu DJ The Chainsmoker. Jadi sekarang kita coba uji di lagu mereka, yaitu di The Chainsmoker feat Bebe Rexha, yang judulnya yaitu Call Your Mine. Kemudian lagu selanjutnya yaitu James Arthur, yaitu judulnya Say You Won't Let Go, dimana lagu ini bisa sangat terdengar sekali petikan gitarnya. Kemudian lagu selanjutnya yaitu lagu J-pop,
kita coba di lagu J-pop, lagu dari Bradio yang judulnya Flyers. Kemudian di lagu terakhir yaitu Aimer After Dark. Di sini untuk midnya cukup mundur ya, tapi cukup enak didengar juga. Untuk kesimpulan dari kualitas suaranya, yaitu untuk kualitasnya sendiri terbilang bagus ya, terbilang cukup warm. Jadi maksudnya itu warm teman-teman. Untuk bassnya di lagu The Chainsmokers itu terasa sangat besar dan tebal, jadi benar-benar bumi. Jadi earphone itu sepertinya cocok banget buat bass head gitu. Dan midnya sendiri sedikit agak mundur, tapi tidak terlalu tidak terlalu mundur banget gitu, masih enak untuk didengar. Dan treble-nya sendiri agak halus dan mungkin bisa dibilang cukup menurut saya, tidak terasa pedas atau peak. Kemudian TWS ini bisa dibilang all round, jadi main aman gitu. Dan cocoknya itu untuk mendengarkan lagu EDM, pop, lagu-lagu yang kekinian itu kayaknya cocok gitu. Untuk teknis suaranya sendiri, soundstage-nya cukup luas, jadi 3D imaging-nya itu cukup luas dan cukup presisi. Kayak misalkan suara drum di mana, terus suara piano di mana, itu cukup presisi. Kemudian saya coba untuk bermain game menggunakan TWS ini. Pertama PUBG, karena surround-nya itu cukup luas, jadi kita bisa mendengar suara tembakan di mana itu cukup jelas. Kemudian cukup oke bila kita pakai TWS ini untuk menonton film, seperti film action. Ini itu kan bassnya itu cukup besar ya, jadi untuk film action itu cocok sekali. Jadi kayak efek perangnya atau efek senjata, efek ledak-ledakannya itu cukup pas. Kemudian untuk menonton film drama atau drama Korea mungkin karena midnya mundur, jadi agak sedikit kurang. Cuman untuk menonton sih ya masih bisa dinikmati. Untuk podcast juga masih cukup lah menurut saya. Untuk noise floor-nya sendiri cukup bersih ya, jadi cukup aman untuk kita dengarkan. Tes 1 2 3. Ini adalah perekaman mic di Realme Buds Air 2. Bagaimana? Apakah bagus? Untuk daya tahan baterainya sendiri, Realme mengklaim bisa tahan 5 jam. Tapi setelah saya coba secara terus-menerus, dengan active noise cancellingnya aktif, itu 4 jam baru habis baterainya. Kemudian untuk chargingnya sendiri dari 0 sampai 100% itu membutuhkan waktu 1 jam sampai 1 jam 20 menit. Dan bila kita terburu-buru, 10 menit, kita melakukan pengisian 10 menit, itu bisa kita gunakan selama 2 jam. Untuk charging case-nya sendiri, dia bisa tahan 25 jam ya, jadi cukup oke untuk daya tahan baterainya sendiri. Kemudian kekurangannya apa? Ada satu kekurangan yang dimiliki oleh Realme Buds Air 2 ini, yaitu kekurangannya kita masih belum bisa pairing secara beruntun. Maksudnya itu jadi ini bila kita connect ke satu device dan ingin di-connectkan ke device yang lain, itu tidak bisa langsung, jadi harus dimatiin dulu device yang sebelumnya. Tapi untuk permasalahan itu sih tidak terlalu besar ya, dan masih bisa diatasi. Kemudian untuk harganya sendiri yaitu di 799.000. Tapi karena TWS ini keluaran tahun kemarin, jadi bila kalian searching di Tokopedia atau di store-store lain, mungkin kalian bisa menemukan harga yang murah. Kesimpulannya, TWS ini untuk kualitas audionya yang bagus, kemudian mic-nya yang bagus juga, dan fitur-fiturnya yang melimpah, serta harganya yang mungkin sudah turun karena umurnya sudah hampir 1 tahun ya. Jadi TWS ini menurut saya cukup oke dan bisa dipertimbangkan untuk dibeli.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe bila kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa share juga ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah!